siang, dengan saya Ame, ada bisa saya bantu? Dengar-dengar ada mobil baru ya, Wuling Almas RS ya? Iya, betul Pak Levi. Ini unitnya. Ini Wuling Almas RS yang terbaru. Dia memiliki tampilan yang sporty dan gagah, serta memiliki penambahan fitur dan teknologi yang terbaru. Wah, menarik nih Mei. Ada nggak sih Mei unit test drive-nya? Iya, ada kok. Boleh nggak kita test drive? Boleh, silahkan. Saya akan menjelaskan salah satu fitur IOV yang ada di Wuling Almas RS ini. Yang pertama, manajemen otorisasi kunci. Kemudian kita masukkan email. Jadi setelah ini kita sudah connect ya untuk ininya ya. Iya. Jadi sekarang untuk pengontrolan tersebut ada di handphone saya. Iya, betul sekali. Sekarang handphone Pak Levi sudah bisa terkoneksi dengan IOV, yaitu Internet of Vehicle dengan Wuling Almas RS ini. Oh, jadi sekarang handphone saya sudah bisa terkoneksi dengan mobil Almas RS ya? Betul. Kalau gitu kita bisa coba fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan dari handphone ini ke Wuling Almas RS. Yuk! Fitur apa saja yang bisa kita jalankan dari handphone ini yang sudah terkoneksi dengan sistem WISE. Pertama, kita buka aplikasi My Wuling Plus yang bisa kita download melalui Google Play Store. Lewat aplikasi My Wuling Plus ini, kita bisa membuka kunci mobil hanya dalam satu sentuhan saja. Kemudian, kita tutup kembali, lalu kita hidupkan mesinnya. Kemudian nyalakan AC. Dan setelah kita matikan AC, mesin otomatis akan mati. Kemudian membuka jendela dan menutupnya kembali. Nah, sekarang saya akan mengajak Pak Levi untuk merasakan kenyamanan dan mencoba beberapa fitur yang terdapat pada Almas RS ini. Mari silakan Pak Levi. Oke. Oke, ini sekarang kita sudah berada di dalam Wuling Almas RS, Pak Levi. Nah, kita lihat head unitnya sangat besar sekali, yang dulu memang sudah ada, yaitu 10,4 inch. Tapi kita di sini ada penambahan, yaitu ada GPS-nya, Pak Levi. Oh, jadi untuk layar sendiri sekarang ini lebih cerah ya? Iya, sudah HD. Oh, sudah. Oh, high definition ya sudah nih, seperti TV aja udah ini. Dan di sini sudah ada GPS-nya. Kalau Almas yang lama kan belum ada nih GPS-nya kan. Jadi sudah ada penambahan untuk navigasi ya. Betul. Jadi sudah include di dalam sini ya sistem Iya, ya. Betul sekali. Kemudian untuk AC-nya sendiri ya sangat unik. Di dalamnya sudah terdapat ionizer. Oh, ionizer. Ionizer kalau setahu saya adalah ion ini kan membantu untuk menjernihkan udara ya. Jadi menghilangkan bakteri juga ya. Iya, betul. Oh, ini sudah ada fitur ionizer juga di dalam AC-nya ya? Jadi Pak Levi nggak perlu beli air purifier lagi nih. Oh. Jadi cukup sudah ada kemampuan atau fitur ionizer yang ada di AC-nya ya? Ya, tinggal pencet saja. Dan ini sudah secara otomatis ya, Mei. Jadi udara yang kita hirup ini bisa lebih bersih ya. Betul. Selain itu ionizer untuk apa lagi Mei sebenarnya fitur ini, Mei? Fungsinya selain untuk membersihkan udara dari bakteri dan virus, terutama di dalam kabin, itu juga
supaya melembabkan kulit kita karena kita terpapar AC terus-menerus, jadi supaya tidak kering. Oh, jadi kalau suatu saat kita ini sedang berkendara keluar kota mungkin atau jarak jauh, mungkin yang kalau kita kena udara AC terus kan memang cenderung kulit kita ini kering ya. Ya. Jadi memang dengan adanya fitur ini membantu sekali ya. Ya. Untuk membantu melembabkan udara juga, artinya kulit kita ini juga menjadi gak kering ya, Mi ya. Ya, betul sekali. Kemudian ada mode tambahan di dalam AC juga. Terdapat 4 mode, yaitu mode hujan, mode segar, mode sejuk, dan mode langit. Me, ada satu fitur yang saya baca saat di brosur itu adalah fitur HHC, Me. Apa itu HHC itu sendiri, Me? HHC adalah Hill Hold Control. Fitur ini akan sangat membantu ketika kita berada di tanjakan menahan rem selama 3 detik, Pak Levi. Oh, jadi saat kita ini berada di tanjakan, kemudian saya memasukkan gigi ke D, saya melepas pedal rem, oh ya mobil ini menahan secara, oh ya setelah 3 detik mobil ini memang sepertinya memang melepas rem ya. Iya. Oh, jadi memang benar-benar membantu saat kita berada di tanjakan untuk perpindahan kaki ya dari Untuk pedal rem perpindahan ke pedal gas ini, mobil ini menahan selama 3 detik. Nah, Anda bisa lihat bahwa ya setelah saya melepas pedal rem, memang saya diberikan waktu secara 3 detik untuk memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas. Fitur ini akan sangat berfungsi saat kita sedang berada di tanjakan atau jalan naik ke atas yang cukup curam. Ini akan sangat berfungsi, jadi kita tidak perlu menekan tombol apa-apa. Mobil ini Betul. membantu untuk menahan laju kendaraan selama 3 detik. Iya. Satu fitur lagi yang ada di mobil Wuling Almas RS ini yang saya rasa akan membantu kita saat kita di posisi-posisi tertentu, yaitu apabila Anda lihat saat ini kita ini sedang di posisi yang sedang menanjak dan posisi mobil berhenti, yaitu adanya fitur AVH atau yang disebut dengan Automatic Vehicle Holding. Holding. Nah, fitur ini berfungsi saat apabila kita ini posisi sedang jalan menanjak dan kita tidak harus menekan pedal rem ini secara terus-menerus. Cukup hanya dengan mengaktifkan AVH. Tadi sejak awal kita sudah aktifkan AVH. Ya, yang penting sabuk pengamannya jangan lupa dipasang. Oh, jangan lupa memasang sabuk pengaman. Iya. Dan ini saya cukup hanya menekan pedal rem sekali dan kemudian saya melepasnya dan mobil ini secara otomatis menahan rem sehingga mobil ini tidak mundur ke belakang. Iya. Dan satu lagi kecanggihannya yaitu apabila kita ingin tinggal maju ke depan, kita cukup hanya tinggal menginjak pedal gas saja dan otomatis yang seperti yang sekarang kita sedang jalankan ini, AVH ini otomatis melepas dengan sendirinya. Ya, handremnya melepas dengan sendiri. Untuk kemampuan dari fitur ADAS sendiri yang ada di mobil Wuling Almas RS ini seperti apa ya, Mi? Bisa dibantu untuk praktek langsung nggak? Oh, bisa sekali, Pak Levi. Jadi di bagian setir sebelah kiri dia ada namanya lane keeping assistance. Nah, ada tombol di sebelah kiri, kita pencet 1 detik sampai keluar mobil berwarna hijau. Ya. Lalu untuk mengatur jaraknya kita beri space dengan mobil di depannya di sebelah bawah ya, Pak Levi. Oh. Jaraknya. Oke. Kemudian kita atur kecepatannya sampai terlihat ada bulatan di sebelah kanan berwarna biru dengan kecepatan yang sudah kita tentukan. Oke, jadi ini sekarang saya tanpa harus memegang setir, mobil ini bisa berjalan sendiri ya, dengan mengikuti kecepatan kilometer yang ada di depan ya, mengatur jarak sendiri ya, Mi ya. Betul sekali. Wah, ini keren sekali nih. Iya. Posisi sekarang bisa terlihat bahwa mobil ini mengikuti jarak ada mobil yang di depan. Saat mobil depan pelan, mobil ini juga mengurangi kecepatannya nih. Betul.
Ya, dan mengurangi kecepatan dengan mobil yang ada di depannya, karena kecepatan yang di depan kurang dari 40 km per jam. Nah, dan ini bisa dilihat bahwa tangan saya tanpa harus memegang setir dan juga tanpa harus menginjak gas, mobil ini dengan sendirinya bisa ngikutin di mobil bagian depan ya. Betul sekali, dengan namanya lane keeping assist. Jadi Pak Levi, dia mengikuti marka jalan. Markanya itu jadi terlihat sangat jelas. Jadi mobil ini tidak akan keluar dari garis yang sudah kita tentukan. Ini fitur andalan yang dimiliki oleh ADAS yang memang sebetulnya fitur ini itu biasanya tersedia di mobil-mobil yang kelas atas ya, atau yang lebih mahal ya, tapi di Wuling Almaz RS ini sudah tersedia fitur secanggih ini. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ini. Saat ini posisinya ini kita sedang ada di jalan tanjakan ya, agak naik, dan secara otomatis juga gas dari mobil ini itu tanpa saya harus menginjak gas juga ngikutin juga. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya turunan dia mengintervensi rem dalam arti untuk menyesuaikan kecepatan dari awalnya mobil di depan, akan tetapi juga saat kita naik pun ke arah naik yang nanjak pun mobil ini mengikutin sendiri. Ya, betul. Gasnya ya. Ini nambah kecepatan sendiri loh Ya. Pak Levi. Dan ini saat ini memang mobil ini menambah kecepatan sendiri ini untuk memang jalannya agak tinggi. Jadi ya sistemnya memang saya benar-benar speechless ini. Ini sistemnya memang sistem yang harusnya sudah ada di mobil-mobil yang mungkin harganya memang lebih mahal. Ya. Dengan harga 300 jutaan sudah ada ini di sini nih. Waduh, luar biasa sekali ini. Nah, untuk automatic braking-nya Pak Levi. Jadi automatic braking-nya ini ketika kita mengikuti mobil di depannya dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, kemudian mobil kita di depannya tiba-tiba ngerem mendadak nih. Kita kan nggak ngerti ya dari depan kita ada apa kan. Nah, mobil ini membantu sistem pengereman otomatis. Jadi yang harusnya kita kalau tanpa ada sistem otomatis brakingnya, kita dengan tabrakan ke 100 km per jam, jadi ini jadi berkurang jadi 80 km per jam Pak Levi. Oh, jadi dia mengintervensi sehingga untuk mengurangi efek dari tabrakan itu ya? Iya. Nah, ini dari tadi kita sambil ngobrol, memang karena markanya ini bagus ya jalanannya, dan kecepatan maupun jarak untuk mobil di depan ini dia menyesuaikan dari apa yang sudah kita set di awal ya, Mei ya. Betul. Ya dari tadi ini tanpa saya harus memegang kemudi, setir ini, lingkar setir mobil ini menyesuaikan sendiri nih. Saat di depan mobil ada mobil yang lain berpindah, dia mengikuti sendiri mobil yang di depan. Wah benar-benar ini fitur yang sangat bermanfaat sekali ya kalau kita sedang pergi jauh mungkin. Kita sering lewat tol. Ya, ini fitur ini sangat berfungsi sekali ini. Dan mungkin kita nggak perlu capek-capek lagi ya. Oh, nggak perlu capek-capek Pak Levi. Untuk fitur dari ADAS sendiri, lane keeping assist ini itu bisa kita intervensi, dan apabila kita mungkin ingin menyelip ya mobil yang ada di depan dan kita menyalakan sein ke arah kanan, karena menyelip harus dari kanan ya. Dari kiri nggak boleh ya. Jadi saat kita memang ingin mendahului mobil yang ada di depan, kita menyalakan sein, lane keeping assist otomatis dia akan mati. Akan standby Pak Levi. Akan standby ya? Standby. Posisinya standby. Nah, ini kita coba mendahului mobil yang ada di depan ya. Kemudian saat saya kembalikan dengan mematikan sein,
Cukup dengan mencongkel tombol resume ke atas. Oh, ini lepas otomatis? saja. Iya. Oh, Kembali sudah on semula. kembali lagi ya? Iya. Seperti settingan kembali semula Betul. ya? Wah, ini sangat mudah sekali ini ya. Jadi sistem ini juga sangat membantu kita apabila kita ingin mendahului mobil yang ada di depan. Kita cukup hanya menyalakan sein, kita mendahului mobil yang ada di depan, dan saat kita kembali lagi, kita nggak perlu lagi men-set dari awal ya. Iya, nggak perlu. Hanya cukup menekan mencongkel tombol ini saja, dia otomatis sudah on lagi, menyesuaikan dari jarak maupun kecepatan yang sudah kita set di awal tadi ya. Betul. Waduh, ini sangat-sangat membantu sekali juga ini. Ya nggak usah repot-repot. Nggak usah repot lagi ya. Iya. Memang Wuling Almas RS ini memang tidak membuat kita repot ya. Betul sekali, sangat praktis dan tidak capek. Iya. Wah, ini kita sedang berbelok dan Anda bisa lihat bahwa setir mobil ini juga ikut berbelok ya. Wow, ini kalau putus Ya, ini kalau belokan lebih dari 60 derajat, kita memang ada peringatan untuk memegang setir, Pak Levi. oke. Jadi jangan lost stang, jangan lost setir. Kita harus tetap memegang setirnya. Nah, ini ada notifikasi. Oke, jadi saat mobil ini berbelok lebih dari 60 derajat ya? Ya. Oh, jadi kita juga tidak boleh artinya menyerahkan semuanya pada sistem, dan sistem ini juga memiliki keterbatasan juga ya. Ya, Nah, akan tetapi memiliki mobil dengan sistem secanggih ini memang sudah sangat luar biasa. Daripada kita harus membeli mobil dengan harga yang lebih mahal, fitur secanggih ini yang dimiliki oleh Wuling Almas RS ini, yang kita sebut dengan ADAS ini, sudah sangat-sangat sekali mencerminkan sebuah mobil masa depan. Sistem ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang dimiliki oleh Wuling Almas RS ini merupakan sistem bantuan saja, artinya sistem yang membantu mengassist kita saat kita menggunakan Wuling Almas RS ini berkendara. Artinya memang kita tetap harus memegang kontrol sepenuhnya pada pengendalian mobil saat kita menyalakan atau memfungsikan sistem-sistem yang sudah ada ini. Hal tersebut memang sejatinya memang mobil ini bukan mobil autonomous car, artinya mobil otomatis yang sudah 100% dikontrol oleh sistem, akan tetapi kembali lagi ke sistem ADAS, yaitu Advanced Driving Assistance System. Sejak kemunculannya di tahun 2019 yang lalu, Wuling Almas memang sangat menyedot perhatian, di mana saat itu dengan harga 300 jutaan, Wuling Almas telah memberikan kenyamanan serta fitur yang lebih dari ekspektasi. Dan di tahun 2021 ini, Wuling kembali menunjukkan keseriusannya untuk menggarap pasar otomotif di Indonesia dengan menghadirkan Wuling Almas RS. Wuling Almas RS memiliki fitur yang luar biasa dengan kenyamanan yang lebih lagi. Wuling memang ingin menunjukkan bahwa mereka memang secara totalitas ingin memuaskan para penggunanya. Dan sekali lagi, Wuling Almas luar biasa.